Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kerangka kerja untuk analisis konsumen. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Irfan Solihin dengan NPM 20610111001 dan M. Givardan Mendaru NPM 20510111023 dan Anjeli Mahera dengan NPM 20510111006. Next. 3 elemen untuk analisis konsumen. Berikut merupakan roda dari konsumen analisis. Yang pertama ada consumer effect and cognition, kemudian ada consumer behavior, dan consumer environment. Next. Afeksi dan kognisi konsumen. Afeksi dan kognisi konsumen merujuk pada dua jenis respon mental yang ditunjukkan konsumen terhadap rangsangan dan peristiwa di lingkungan mereka. Afeksi mengacu pada perasaan konsumen tentang rangsangan dan peristiwa, seperti apakah mereka menyukai atau tidak menyukai suatu produk. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen seperti keyakinan mereka tentang produk tertentu. Next. Yang berikutnya perilaku konsumen. Perilaku mengacu pada tindakan fisik konsumen yang dapat diamati dan diukur secara langsung oleh orang lain. Ini juga disebut perilaku terbuka untuk membedakannya dari aktivitas mental seperti berpikir yang tidak dapat diamati secara langsung. Contoh perilaku termasuk berbelanja di toko atau di internet, membeli produk dan menggunakan kartu kredit. Next. Lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen mengacu pada segala sesuatu di luar konsumen yang mempengaruhi apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Lingkungan konsumen penting untuk pemasaran karena merupakan media di mana rangsangan ditempatkan untuk mempengaruhi konsumen. Misalnya, pemasar menjalankan iklan selama acara TV yang ditonton pasar, sasaran mereka untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan mereka untuk membeli produk dan merek tertentu. Selanjutnya, hubungan antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan. Pertama, tiap analisis komprehensif konsumen harus mempertimbangkan ketiga elemen tersebut dan hubungan di antara mereka. Kedua, salah satu dari tiga elemen tersebut dapat menjadi titik awal untuk analisis konsumen. Ketiga, karena pandangan ini bersifat dinamis, ia mengakui bahwa konsumen dapat terus berubah. Keempat, meskipun contoh kita berfokus pada satu konsumen, analisis konsumen dapat diterapkan pada beberapa tingkatan. Analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama, konsumen yang memiliki afeksi dan kognisi, behaviors, dan lingkungannya atau environment. Selanjutnya dilakukan consumer research and analysis. Setelah dilakukan penelitian dan analisis, mulai kepada marketing strategy development atau pengembangan strategi marketing. Dan tahap akhirnya adalah implementasinya dari strategi marketing. Dan penjelasan lebih lengkapnya, riset konsumen mencakup banyak jenis studi seperti uji pemasaran, praktek iklan, efek promosi penjualan, analisis data penjualan dan pangsa pasar, penetapan harga, pola lalu lintas dan belanja, survei, dan masih banyak lainnya. Urutan logisnya adalah, pertama-tama meneliti dan menganalisis apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh konsumen, sehubungan dengan penawaran perusahaan dan pesaing. Nah, berdasarkan penelitian dan analisis tersebut, strategi pemasaran dikembangkan, yang melibatkan penetapan tujuan, menentukan target pasar yang tepat, dan mengembangkan bauran pemasaran seperti produk, promosi, harga, dan tempat untuk mempengaruhinya. Penelitian harus terus menyelidiki efek dari strategi ini dan apakah itu bisa dibuat lebih efektif. Dengan demikian, strategi pemasaran harus melibatkan proses terus-menerus, meneliti dan menganalisis konsumen, dan mengembangkan, menerapkan, dan terus meningkatkan strategi. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Definisinya adalah perangkat rangsangan yang ditempatkan di lingkungan konsumen yang dirancang untuk mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku mereka. Rangsangan ini mencakup hal-hal seperti produk, merek, kemasan,
iklan, kupon toko, kartu kredit, label harga, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anjali. Yang selanjutnya ada level of consumer analysis. Level of consumer analysis yang pertama ada masyarakat, industri, segmentasi pasar, dan konsumen individu. Yang pertama ada masyarakat. Roda analisis konsumen dapat menganalisis perubahan dalam keyakinan sosial dan bagaimana anggotanya berperilaku. Misalnya, perubahan baru-baru ini dalam masyarakat melibatkan fokus yang lebih besar pada kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana perubahan ini terjadi? Tentu saja konsumen selalu memperhatikan umur panjang dan kebahagiaan. Semakin banyak penelitian medis menunjukkan bahwa orang dapat hidup lebih sehat dan hidup lebih lama jika mereka makan dengan benar dan berolahraga secara teratur. Studi ini mungkin telah mengubah beberapa sikap konsumen terhadap kebiasaan makan dan olahraga, seperti mengubah sikap mereka dan mulai menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Banyak konsumen lain menyalin keyakinan dan pola perilaku ini. Selanjutnya ada industri. Roda analisis konsumen dapat digunakan untuk menganalisis hubungan perusahaan dan pesaingnya dengan konsumen di industri tertentu. Pada tingkat industri, perubahan kognisi dan perilaku konsumen dapat mengancam produk yang ada dan juga dapat menawarkan peluang untuk mengembangkan produk yang lebih konsisten dengan nilai-nilai dan perilaku yang baru. Strategi pemasaran yang sukses bergantung pada analisis hubungan konsumen dengan produk dan tidak hanya untuk produk perusahaan, tetapi bagi pesaing, dan menciptakan keunggulan sekedar penawaran kompetitif. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Roda analisis konsumen dapat digunakan untuk menganalisis kelompok konsumen yang memiliki beberapa kesamaan dalam kognisi, pengaruh, perilaku, dan lingkungan. Misalnya, penekanan pada kesehatan mendorong banyak konsumen untuk terlibat dalam olahraga. Saat ini, konsumen dapat menemukan banyak variasi dan gaya sepatu untuk berlari, bersepeda, sepak bola, bola basket, dan olahraga lainnya. Selanjutnya ada konsumen individu. Roda analisis konsumen dapat digunakan untuk menganalisis riwayat konsumsi, pembelian tunggal, atau beberapa aspek pembelian untuk konsumen tertentu, seperti perusahaan Lens End. Seorang pemasar katalog dengan hati-hati menganalisis konsumen individu dalam hal pembelian mereka sebelumnya. Perusahaan kemudian dapat menargetkan konsumen individu dengan katalog khusus dari jenis barang dagangan yang sebelumnya dibeli. Lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen mengacu pada segala sesuatu di luar konsumen yang mempengaruhi apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Lingkungan konsumen penting untuk pemasaran karena merupakan media di mana rangsangan ditempatkan untuk mempengaruhi konsumen. Misalnya, pemasar menjalankan iklan selama acara TV yang ditonton pasar sasaran mereka untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan mereka untuk membeli produk dan merek tertentu. Baik, terima kasih telah Baik, berikut adalah hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.